Sedaun salam bungkus ketupat, ambil keranjang letakkan nenas. Bapak Ibu yang jawab salamku dengan semangat, kudoakan segala cicilan dan hutangnya lunas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan yang banyak hutangnya, semangat betul jawab salamnya. Bismillah walhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang kita muliakan guru-guru kita yang di hadapan kita semua, dari yang kecil sampai yang besar, tak perlu saya sebutkan lagi satu persatu. Tadi sudah diperkenalkan Ustadz Sule. Kemudian yang kita hormati dan kita muliakan juga ada tokoh masyarakat Pak Udin Sirip, kemudian Bang Adlin, kemudian juga Pak Khaidir, anggota DPRD Serdang Bedagai. Masya Allah. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan orang-orang tua saya yang hadir pada malam hari ini. Kalau beli cuka ke kota Langkat, kotanya bersih, indah tempatnya. Kalau bapak ibu suka lihat Ustadz Abdul Somad, dibilang orang akulah kembarannya. Dari samping mirip kalau dari depan mirip Ustadz, tapi lihatnya dari tiang tower. Manjat ke atas sampai di atas pakai pipet namanya. Baru mirip. Ya Bu. Bu kenal sama saya? Kenal Pak? Nama saya Arif Habibi Batubara. Tempat tanggal lahir saya Tanjung Ledong. Tanggal tak usah lah, nanti ketahuan umurku. Yang jelas 1985. Ketahuan juga ya. Sebutkan juga ya. Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tapi saya berdomisili, Bang Adlin, saya berdomisili di Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang. Saya diundang di sini oleh Bang Sulai. Ini malam Pak, malam ini Bu, malam yang terakhir kali Syafari Dakwah. Ini ustadz-ustadz mimbar serge, guru-guru kita ini semua adalah orang Serdang Bedagai. Saya bukan orang Serdang Bedagai dan tempat tinggal saya adalah Kabupaten Deli Serdang. Kalau Bang Adit tak saya kenal kali, namun orang tua beliau bukan namanya Pulau Bupati yang kenal. Saya hadir di mimbar sergai ini Bapak Ibu. Saya ceritakan sedikit, saya ditelepon oleh Ustadz Sulai. Ustadz, Dek, Dinda, Abang mau undang lah. Kemana Bang? Undang makan mau aku bilang. Undang ceramah. Berapa satu titik? Aku bilang sama Bang Sulai, berapa satu titik Bang? Titik apa ini katanya? Titik ibadah atau titik non? Ya berapa satu titik? Ini gak ada per titik, gak ada berapa satu titik. Ini untuk dakwah, ini untuk agama Allah, kata beliau. Saya Pak, mohon maaf, Ibu, kalau Ibu buka YouTube, buka aja Ustadz Abdul Somad Kawin, muka aku yang dua. Jadi aku dikenal di Medan itu Ustadz Abdul Somad Kawin. Tapi ada juga yang bilang aku Ustadz Kawin. Kawin itu palsu. Kalau Ustadz Abdul Somad palsu dibilang aku terima. Tapi kalau dibilang aku Ustadz palsu, tadi kan ada yang bilang sampai tadi. Ojo, kata Ustadz, jangan bilang aku. Tadi Ustadz itu ceramahnya luar biasa ya Bu, ketawa-ketawa. Saya nggak bisa ceramah lucu-lucu Bu. Kalau Ustadz ini jangan ceramahnya, nengok dia jangan lucu. Betul lah kayak bungkusan. Tapi dia kan bilang tadi. Kalau duduk kayak bungkusan katanya. Jangan gitu Ustadz, nggak boleh merendahkan diri sendiri. Kayaknya aja melihat Ustadz seperti tuan guru besar, ngomong besar.
Akhirnya saya mau Bapak Ibu, tidak ada kontrak. 6 titik saya sudah ceramah dan tidak ada saya dibayar. Rokok aja beli sendiri. Berapa? Pertama Bapak Ibu, ketika saya mau dihantarkan ke hotel Grand, apa itu? Bukan Grand Garden, Grand Garden itu bintang 5. Geraha Sultan dirampah. Saya bilang, Bang, udah Bang, nggak usah nginep di hotel, udah saya minta di kantor aja. Dibawanya aku ke kantor. Sampai di kantor, tengok ya Allah ya Karim. Iya Bu, tambah. Tempat tidur entah di mana, cangkir entah di mana, mandi nanti aku di mana, sikat gigi nggak ada, sabun mandi nggak ada. Ya Allah ya Karim. Akhirnya saya bilang nggak apa-apa Bang, biarlah saya tidur di atas gipsum, di atas triplek. Udah biasa Bang aku tidur di atas triplek, udah biasa. Tapi saya terharu, Bang Sule tak izinkan saya tidur di kantor. Beliau bawa saya tetap ke hotel Geraha Sultan. 2 malam saya nginap di sana, tapi tadi malam saya nginap di kantor sama Ustadz Ridwan, kembaran Ustadz Sule. Saya terharu. 6 titik dan ini malam yang ke-7, tempat yang ke-7 saya dakwah untuk mimbar serai. Apa yang diharapkan? Darah yang diharapkan Pak. Yang ingin yang saya harapkan nanti, kalaupun nanti aku sudah meninggal dunia, tadinya anak ibu Ustaz ini lain banget penjualannya. Aku pula disuruh jadi model mayat. Sebenarnya gedung-gedung itu yang lebih bagus jadi model mayat. Masya Allah. Ada tambahan. Ini infak apa nih? Infak yang dikutip tadi barusan, bukan semennya. Mohon maaf Bu, Bapak saya ngomongkan sedikit. Tadi infak keliling yang dikutip oleh kawan-kawan dari Mimbar Sage itu diperoleh sebesar 1.791.000. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang memberikan hartanya tadi untuk pembangunan gedung Mimbar Sage, Allah akan lipat gandakan. Amin ya Rabbal. Saya teringat tadi kata Ustaz besar tadi, kata Ustaz tuh sedekah itu nggak dibalas Allah dengan harta, belum tentu. Saya punya jemaah Bapak Ibu, jemaah saya waktu berangkat haji itu peristiwa di kota Mekah waktu keren jatuh itu tahun berapa Ustaz? Ada yang ingat? Tahun berapa kira-kira? 2017. Keren jatuh itu Bapak Ibu, itu jemaah saya ibu-ibu langsung posisinya di sebelah keren yang jatuh. Kalau kata beliau 1 detik saya tak bergeser Ustaz, itu keren langsung jatuh. Mungkin tertimpa saya dan saya juga akan menjadi korban. 5 hari ibu tuh gak keluar dari hotel, trauma. Ibu tuh trauma. Ternyata begitu pulang ke Medan, jumpa dengan saya, ibu itu nanya, Ustaz aku mau nanya. Waktu di Mekah Ustaz, waktu keren jatuh itu saya positif, saya jelas sekali di samping keren itu Ustaz. 1 langkah saja saya berada di sebelah kiri Ustaz, saya juga akan tertimpa. Itu kira-kira Ustaz memang ada penyebabnya atau memang ada fadilah sehingga itu yang saya dapatkan. Saya bilang sama ibu itu begini, ibu pernah nggak berdoa sama Allah untuk satu hajat yang belum Allah kabulkan? Tapi doa itu setiap hari ibu minta, setiap hari ibu ucapkan. Ibu itu bilang, Ustaz, saya sudah nikah 35 tahun, belum dikaruniai Allah seorang anak. Belum Allah karuniai anak. Saya bilang sama ibu itu, Bu, doa ibu tidak dikabulkan Allah bukan karena Allah tidak sayang kepada ibu untuk memberi seorang putra ataupun seorang putri. Keren itu jatuh, ibu tidak tertimpa. Doa yang ibu minta kepada Allah tidak dikabulkan Allah, tapi Allah kabulkan dengan cara yang lain. Itu adalah salah satu cara pengabulan doa yang ibu lantunkan kepada Allah. Jadi gak usah ya Bu, kalau berinfak yang udah ikhlas saja, insya Allah Allah lipat gandakan. Gak usah tunggu-tunggu besok dibalas Allah. Jadi nanti ada orang sedekah
Aku sedekah semalam 50.000, gak Ustaz tuh dibalas di dunia, mana balasannya hari ini gak ada dapat juga. Ini manusia kadang-kadang mau instan Bapak Ibu. Kalau orang Melayu bilang singkap daun nampak buah. Sebenarnya tidak begitu. Ibu kalau mau cepat berangkat umroh, ada amalannya ada. Bapak amalkan Pak. Insya Allah cepat berangkat umroh. Apa amalannya Ustaz? Baca surah Al-Waqi'ah habis sholat isya sama habis sholat subuh. Berapa kali? 40 kali. Oh, 40 kali. Selama berapa hari Ustaz? 40 hari. Amalkan. Diamalkan ibu tuh. Jika waqatil waqi'ah laysa li waqatiha katiba 40 hari ngadu sama Ustaz. Ustaz udah amalkan 40 hari kok enggak berangkat juga aku umroh Ustaz. Jangan lagi baca surat Al-Waqi'ah aja, tambah surat Al-Kahfi. Tambah surat Al-Kahfi 2 ayat 2 surat baca. Udah gua amalkan Ustaz 2 surat enggak berangkat juga. Terakhir nanti sama saya. Jadi apa lagi yang mau ditambah Ustaz? Apa lagi yang mau dibaca? Surat apa yang mau dibaca lagi Ustaz? Baca surat Tanah. Tengok ukurannya jual. Berangkat juga besok. Orang sekarang berangkat umroh cepat-cepat. Kalau mau berangkat umroh tuh Ustaz Soleh ada semua. Insyaallah bulan 11 beliau berangkat. Promosi aku Bang, ingat. Saya dakwah di sini lillahi ta'ala. Ini Bang Sule, kalau saya panggil Abang, Ustaz Sule ini bukan hanya teman, tapi beliau juga banyak memotivasi saya. Saya dikenali Sergei karena beliau Bapak Ibu. Saya nggak pernah masuk Sergei ini di bawah beliau. 6 titik saya tidak dibayar dan ini malam titik yang ke-7 nggak dibayar. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah Allah kirimkan wasilah rezeki. Siapa? Ada calon wakil bupati hadir. Nah, mudah-mudahan ya bisa. Mudah-mudahan Allah kirimkan. Kalau niat itu baik ada aja jalan itu. Pasti. Ya Allah. Jadi gak usah ragu-ragu Bu kalau untuk berbuat baik itu Pak. Lakukan aja, ikhlas karena Allah. Yang memberi rezeki kepada kita Allah. Allah kirimkan wasilahnya. Tapi Allah lihat dulu, kalau dia mau mengirimkan wasilahnya, dia melihat dulu seberapa gigih hambanya itu berikhtiar dan berusaha. Jadi Bapak Ibu orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 6 titik yang lalu biarlah Allah yang menggantinya. Mungkin 6 titik yang lalu tak terbayar Bang Sule, mungkin 7 titik malam ini bisa dibayarkan oleh Bapak calon wakil bupati sekarang. Kita berdoa ya Bu, mudah-mudahan Bang Adit jadi wakil bupati. Amin. Karena sekarang lagi tren yang muda-muda. Tengok nih Ustadz muda, Ustadz India, Ustadz Ikronkan. Ini sekarang bukan hanya di Sergi jadi menjadi dambaan, bahkan di kota Medan juga ini dambaan para wanita. Ini beliau luar biasa nih Bapak Ibu. Ya Bu, yang muda-muda. Siapa lagi sahabat-sahabat Nabi yang muda yang menjadi pemimpin? Banyak. Ali bin Abi Thalib pemuda cerdas. Abdurrahman bin Auf luar biasa Pak. Perekonomiannya luar biasa. Siapa lagi? Muhammad Al-Fatih. Kalau Pak Udin tadi mohon maaf menceritakan bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi, bagaimana sahabat-sahabat Nabi. Muhammad Al-Fatih Bapak Ibu itu dari kecil di bawah ayahnya, mandi di samping kerajaan Konstantinopel. Sekarang jadi Turki. Apa kata ayahnya? Fatih, iya ya. Itu kau tengok kerajaan itu besar. Iya ya. Itu kerajaan bukan orang Islam yang punya. Nanti kalau kau besar Al-Fatih, itu kau rebut kerajaan. Rebut kerajaan. Setiap hari Bu, setiap hari. Ingat kerajaan, iya ya. Ingat kerajaan, iya ya. Ternyata permintaan ayahnya menjadi fakta. Permintaan ayahnya terbukti. Akhirnya apa? Konstantinopel ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih menjadi kerajaan Islam. Makanya Bapak Ibu mohon maaf kalau ada anak-anak ribut di masjid Pak, jangan dilarang-larang, jangan dimarah-marahi. Biarkan anak-anak main-main lari-lari di masjid, nggak apa-apa. Kenapa? Karena anak-anak dunianya memang dunia bermain. Tapi kalau kue-kue tadi lari-lari,
Nah itu baru jambakin rambutnya, masukkan ke goni, campakkan ke sungai ular. Gak kerjaannya lagi tuh. Ini anak-anak Muhammad Al-Fatih bilang, kalau hari ini anak-anak tidak ada lagi bermain-main, berlari-lari di dalam masjid, bisa dipastikan 15 tahun, 20 tahun ke depan tidak akan ada lagi Islam di kampung kita ini. Jangan marah-marah ya anak-anak ya. Ini anak-anak luar biasa. Woi, tengok minum roi orang. Tadi dikasih Ustaz Sule tadi. Ustaz Sule, Ustaz Kabir. Duit berapa sampai tadi anak Ustaz Sule? Berapa dikasih Fikri? 10.000. Dari balik ke 9.000. Suruh balik ke 9.000 ya Allah. Ustaz mau tanya nih anak-anak. Mau tanya. Siapa yang jago pelajaran matematika? Tunjuk tangan. Ayo. Ayo, yang jago belajar matematika tunjuk tangan. Yang bisa jawab bisa kasih duit. Nih duitnya ada. Ini lah salah-salah cekur-cekur besar banget. Awak mau cari duit 2.000, cari duit itu, mampus. Jadi kalau diganti Ustaz sulit. Lalu pokoknya aja lah, nanti lah berapa jumlahnya. Dok, dengar, ini serius, Ustaz kasih duit. Ustaz kasih duit, ya Allah, nanti kalau tadi tunjuk karena tak mau orang ini. Tadi 10.000, aku naikkan pasaran 20.000. Ya, letakkan di sini. Nah, bawah ini Pak. Tengok, nanti orang ini pulang berangkat ke sini lagi. 20.000, tengok, dengar. Dengar ya, totalkan. Ini tambah. Totalkan berapa jumlahnya? 1 ditambah 1 belum. 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2 dikurang 1 ditambah 1. Pertanyaannya, siapa nama ayah Ipin Upin? Hah? Siapa nama ayah Ipin Upin? Ada yang tahu? Nenek Ipin Upin siapa? Salah. Nama nenek Ipin Upin Siti. Salah kan? Berarti Ustaz ini sering nonton Ipin Upin. Makanya Ustaz tahu. Siapa nama kakeknya Nabi Muhammad? Nah itu kan pertanyaan Abin dulu. Habis beda semua di sini. Anak Ustaznya ada yang mau semua. Semua anak-anak kecuali Ustaz Sule. Anak Ustaz Pak ya? Pengecualian. Oke, pengecualian. Ya Allah ya kalian. Nama kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib. Nama neneknya siapa? Ayo, ada yang tahu? Gak ada yang tahu. Emaknya ada yang tahu? Anak Ustaz Sule juga yang jawab. Siapa namanya tadi? Hah? Enggak, nama nenek Nabi Muhammad. Siapa? Namanya sama dengan nama anaknya. Siapa nama anak Nabi? Fatih. Kena coba ya, padahal mudah. Film Ipin Upin itu ada yang orang Cina, siapa namanya? Yang dari India siapa namanya? Yang dari Indonesia siapa namanya? Dari mana lagi? Yang tukang jual martabak siapa namanya? Yang bengkok siapa namanya? Saleh tahu tuh. Saleh tahu gue. Ya Allah. Anak Nabi berapa deh? 1 2 3 4 6 5 7 oh mantap. Ini tak pertanyaan, kan belum ada bilang. Begitu triknya Ustaz. Kadang bisa nanti nggak keluar. Tahu, malah orang belum dibayar. Mudah-mudahan lah nanti, mana tahu kan di akhir acara. Ojo aja Ustaz.
Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi, Pak? 10 menit. Tambah lah 5 menit lagi ya. 15. Berapa tipis kan kalau orang itu. Tadi macam film aja awal ke sesuatu. Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi, penulis kitab Nashaikhul Ibad, di dalam kitab tersebut ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ketika Rasulullah datang menghampiri para sahabat yang sedang duduk berkumpul di luar masjid. Ini Pak menunjukkan hadisnya. Rasulullah masih mau datangi sahabat. Rasulullah masih mau datangi sahabat. Kemudian Rasulullah nanya, Bu, apa kata Rasulullah? Ya ashabihi, wahai sahabat-sahabatku, kaifa asbahtum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Kata Rasulullah. Bapak Ibu mohon maaf kalau Bapak Ibu saya tanya, apa kabarnya sih malam hari ini, Bu? Bu, apa kabarnya malam ini, Bu? Pak, apa kabarnya malam ini, Pak? Baik. Jawaban kita gitu ya, Bu. Sahabat nggak gitu jawabnya. Nggak gitu jawab sahabat. Bagaimana jawaban sahabat? Kata sahabat menjawab pertanyaan Rasulullah, asbahna mu'minina billah. Kabar kami ya Rasulullah beriman kepada Allah. Tapi Rasulullah tidak habis sampai di situ. Kalimat orang beriman, panggilan Allah kepada kita, hai orang-orang yang beriman itu panggilan mesra Allah. Ibu saya tanya, punya panggilan mesra nggak sama Bapak? Bu, 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 masih hidup? Punya panggilan romantis nggak sama Bapak? Punya? Pak, punya panggilan romantis nggak sama istri? Udah tua mana ada cerita panggilan lagi, panggilan besar? Aku ya Pak, masih muda manggil biniku Beb, ayam Beb, itu iya Beb. Kalau Bapak, Ibu, Mama kalau udah tua, rumah saya Pak pesisir laut, pesisir pantai. Kakek saya nelayan. Begitu pulang dari laut itu kapal atau perahu diletakkan di belakang rumah. Dibuka pintu dapur Pak, nampak tuh sungai. Kakek saya pulang ke laut, betuli perahu, jahit bukat yang koyak. Udah ketika jahit bukat yang koyak, tiba-tiba azan zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nenek saya manggil, Bang, udah Bang berhenti. Tapi panggilannya bukan panggil Bang. Panggilnya apa? Woi. Azan, pakai woi. Kalau udah tua gitulah, woi. Makan. Itu kita, Bu. Allah tidak. Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Tapi apakah cukup kita mengatakan kita beriman kepada Allah dengan meyakini alam semesta yang diciptakan Allah ini saja? Apakah cukup kita mengatakan kita beriman kepada Allah dengan meyakini rukun iman yang 6 itu saja? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Kenapa? Karena Rasulullah bertanya kembali, wa ma alamatu imanikum, apa tanda kalian beriman kepada Allah? Kata sahabat, nasbiru alal bala wa nashkuru alal roha wa nardo bi qadaillah. Tanda iman kami ya Rasulullah, bersabar atas ujian dari Allah, bersyukur atas nikmat dan karunia dari Allah, wa nardo bi qadaillah, dan ridho dengan ketetapan Allah. Ini iman sahabat. Jadi jangan cepat-cepat kali ngaku beriman kepada Allah kalau belum 3 tanda keimanan ini ada dalam diri kita. Ketika Allah berikan musibah banyak Bapak Ibu, persaingan bisnis musibah, cobaan semua. Makanya Bu mohon maaf saya kalau pedagang irinya sama siapa? Sama pedagang. Orang yang jual besi iri sama orang yang jual besi. Kalau Ustadz iri sama, nggak ada Ustadz begitu. Ustadz nggak ada. Tidak cukup kita mengaku beriman seperti itu. Tandanya mana? Ini hari ini Bapak Ibu kita dipuji Allah, dicoba Allah, Allah turunkan musibah yang tidak bisa kita lihat. Itu apa? Virus corona, COVID-19. Baru 3 bulan Allah turunkan corona, sudah Allah porak-porandakan kehidupan kita di atas dunia ini. Mau berapa banyak lagi musibah yang ingin Allah turunkan supaya kita sadar bahwa kita adalah
hamba yang penuh dengan dosa, hamba yang tak pernah luput dari kesalahan. Dalam kesalahan itu kadang kita merasa bangga, tak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang berapa, Bu? Yang pertama. Yang kedua, wa nasykuru 'ala roha, bersyukur atas nikmat dari Allah. Apa yang perlu disyukuri? Syekh Nawawi katakan, idra'ul adhafi mardhatillahi ta'ala wa idra'ul amwali fiha. Menggunakan harta untuk meraih ridha Allah, itu adalah cara bersyukur atas nikmat badan dan nikmat harta yang diberikan Allah. Badan ini kan banyak, Bu. Ada mulut, ada mata, ada hidung, ada kuping, ada tangan, ada kaki. Ini semua, Pak, mohon maaf, ini nikmat Allah. Orang yang punya mata, gunakanlah untuk melihat yang bagus-bagus. Orang yang punya hidung, gunakanlah untuk mencium yang baik. Mulut yang diberikan Allah, gunakan untuk berucap yang baik. Jangan diucapkan kalimat-kalimat yang menyakiti hati orang. Jangan diucapkan kalimat-kalimat yang menyinggung tetangga, Bapak Ibu. Kita hari ini mohon maaf, Bapak Ibu, mohon maaf saya, mohon maaf. Jangan pernah rusak hubungan silaturahim kita, kalaupun hanya karena beda pilihan. Jangan rusak, Bapak Ibu. Jangan rusak. Kenapa kata Rasulullah, la yadkhulul jannah in qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Enggak masuk surga, Bapak Ibu. Enggak akan masuk surga. Nikmat badan sudah kita gunakan, nikmat harta, coba lihat harta kita mana yang sudah kita infakkan. Bapak Ibu tadi sudah menginfakkan. Tengok tadi Bang Adlin, anggota DPRD, Bang Khaidir, Pak Udin, sudah menginfakkan hartanya. Pak, apalagi tadi itu yang tengah datang, Pak calon bupati siapa? Pak Dharma, Pak Wiwi, kita punya duit, nggak kita gunakan duit kita untuk jalan Allah. Aku beriman, tidak bisa kita mengaku beriman kepada Allah kalau bukan harta kita infakkan, kita sumbangkan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa penceramah kan? Kalau tengok-tengok, ingat ini udah cocok nih, pasti udah cair nih keringat. Sama sih? Minum kan? Minum. Jadi Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, begitu bersyukur. Harta gunakan untuk nikmat, untuk meraih ridha Allah, bukan harta untuk kekayaan pribadi kita, Bapak Ibu. Yakin dan percayalah kata Rasulullah, istanzilu rizki bisadaqah, percepatlah datang rezekimu melalui sedekah. Ternyata sedekah itu mempercepat datang rezeki dari Allah kepada kita. Ya, Bu? Bu? Mengantuk? Aku ceramah gini gak pandai tuh lawak. Tadi Ustaz udah ngelawak. Aku gak pandai. Ya, Bu? Yang ringan-ringan aja, punya duit sedikit gak apa-apa. 1.000 ada 1.000 kasih, 2.000 ada 2.000 kasih, ada 3.000 kasih. Jangan dipilih-pilih. Dipilih-pilih, dompet lubangnya 3. Ada duit 100.000 4 lembar, duit 2 lembar. Itu tengok di kancing-kancing slip ada duit 2.000 1 lembar, itu kan dimasukkan kota infak. Pelit kali kita. Beribadah yang ringan-ringan bisa ngantar ibu masuk surga. Ibu mau masuk surga? Mau? Syarat mau masuk surga tahu? Syarat mau masuk surga tahu, Bu? Pak, syarat mau masuk surga tahu? Mau Bapak ku kasih syarat masuk surga? Mau Ibu ku kasih syarat masuk surga? Syarat yang pertama mau masuk surga adalah mati. Ya kalau nggak mati ya mana mau surga? Mati dulu. Sudah mati baru dihitung amal ibadah, baru masuk surga. Ada yang mau masuk surga malam ini? Takut kan kalau dibilang masuk surga malam ini gak apa-apa Ustaz. Kalau memang dijamin masuk surga malam ini, aku siap mati malam ini. Kalau masuk surga ngapain takut kita mati? Toh kenikmatan dunia ini belum ada apa-apa dibandingkan nikmat surga. Belum ada apa-apanya, Bapak. Makanya Ibu kalau masuk surga nih Bapak, pasangan Ibu gunakan untuk jalan Allah, gunakan untuk meraih surga Allah. Mudah caranya Bapak Ibu, mudah. Apa caranya, Ustaz? Ibu mohon maaf kalau seandainya Bapak pulang kerja, Ibu buatkan minuman teh manis. Diminum Bapak 1 tetes, 1 dosa Ibu diampunkan Allah. Oh, enak? Enak kalau?
Enak gak? Satu tetes diminum suami, satu dosa ibu diampunkan Allah. Besok pulang bapak dari sawah, perbuatkan 1 tong. Buat 1 tong, bilang sama bapak, bang, ini bang, minum nih. Kebanyakan juga buat. Iya, dibilang Ustaz Adit bang, banyak abang minum, banyak dosa hilang bang. Jadi berapa banyak kau buat? 1 tong. Ini kok bukan masih minum, bunuh kau ini. Gak apa-apa bang, kayak mana cara minumnya? Udah duduk abang bagus-bagus. Siapkan kursi bu. Jadi terus udah duduk buka mulut abang. Begitu dibuka mulutnya bu, ambil corong. Pakai corong isi, kayak ngisi minyak bensin. Ibu buat gitu masuk neraka ini, bukan masuk surga. Enak gak bu? Enak pahalanya. Contoh kalau saya jauh-jauh, ibu nyapu rumah, saya tanya, nyapu halaman rumah banyak ngerepek apa banyak selawat? Repet. Ini anaknya curhat. Banyak merepet apa banyak selawat? Tadi tengok Ustaz Nuri Pak bawa selawat ini, ya Allah enak sedih apa dengannya. Cuma kadang-kadang beliau ceramah bahasa Jawa, aku ketawa juga aku. Gak ngerti aku satu pun apa dibilang dia. Karena orang ketawa ya aku nih mau dia ketawa ya ketawa. Nanti gak ketawa dibilangnya gak menghargai. Dia besar awak kecil. Tadi orang udah disuruhnya pulang aku jadi bondel bilang mainan. Ya Allah ya Karim. Insya Allah pulang dari sini Pak kami pasang lah rata STM dengan rumah beliau. Tadi kata dia gitu, pasang rata STM. Ini Ustaz nanti bukan dia jadi model, memang mau dimandikan dia kayaknya. Ojo, aku bilang kembali, Ustaz jangan lagi dulu Ustaz, masih banyak umat yang butuh sama Ustaz. Apalagi tenaga Ustaz untuk mengangkat rata. Jadi Bapak Ibu orang tua saya yang dimuliakan Allah, begitu ringan. 1 tong, buatnya 1 tong, 1 gelas, 1 tetes diminum suami. Apalagi yang bisa ibu amalkan untuk suami, supaya ibu meraih istri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu mau berangkat ngaji, mohon maaf, lebih lama cium tangan suami atau lebih lama di depan kaca? Ketahuan. Di depan kaca lamanya, mana udah? Tengok aja. Tebal kiri, kanan kurang itu, tebalan kanan. Tengok, tebalan kanan, tebalan kiri sedikit. Tengok tebal kiri gitu aja. Makanya pakai badut muka itu. Begitu sampai di ruang kamu, lakinya lagi nonton TV, bang. Apa deh? Aku bikin wirid ya bang. Iya deh, nikum. Tolong. Begitu sudah di luar, lupa ingatkan suami, masuk lagi ke dalam. Bang, apa deh? Nanti mau kalau puncak angkatkan jemuran nih bang. Ih, laki dia suruh-suruhnya. Itu bu neraka bu, jangan disuruh-suruh suami. Jangan disuruh-suruh suami.